Baik, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu Novi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Iya, terima kasih. Nah, pada hari ini masuk pembelajaran yang ke-9, kita mau pembelajaran yang berikutnya. Sebelum dimulai, saya minta tolong untuk Bu Is memimpin dalam doa. Monggo Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, kami ucapkan selamat malam. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima Waktu kasih. kami kembalikan ke Bu Novia. Terima Monggo. kasih. Nah, Bapak Ibu sebelum dimulai, nanti jika saya mengatakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, nah biar dikatakan luar biasa, itu ya Bu ya. Oke, iya saya ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa. Oke, semangat ya hari ini. Untuk Semangat. ice breaking-nya bisa Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Ice breaking-nya buat teman-teman supaya lebih semangat lagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, agar kita semakin semangat mengikuti materi pagi ini. Ikuti saya ya, setelah saya bilang, Dor, masih ya. Oke, konsentrasi yuk. Dor. Dor. Kurang cepat yang kompak dong. Dor. Dor. Boom. Dor. Nggak kena. Oke, saya akan mencoba dari Bu Is, Dor. Iya, sip. Oke, Bu Lili. Dor. Nggak kena. Oke, terima kasih. Pinter Ales. Sama-sama. Terima kasih Bu Yuli. Nah, semuanya Bapak Ibu semangat semuanya ya hari ini. Baik, untuk memulai pada pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran orang dewasa. Nah, sebelum itu, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang sudah mengetahui apa itu pembelajaran orang dewasa. Monggo, saya persilakan. Pembelajaran yang terbimbing dan terpimpin, Bu. Oke, betul. Terus ada lagi yang lainnya? Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang berpendapat lain? Dalam apa Bu Yuli? Materi sebelumnya ya? Bukan, yang pembelajaran orang dewasa. Menurut Bu Yuli itu seperti apa? Iya. Mohon maaf. Kalau menurut saya, itu adalah belajar dari dalam yang ingin, yang tumbuh. Apa ya? Saya kok bingung ngomong ya. Jadi, belajar orang dewasa, ada keinginan motivasi dari dalam diri. Jadi seperti itu. Karena tuntutan seperti kita saat ini, ya mungkin nggak mau sekolah, tapi kita tetap harus menambah ilmu. Karena semakin dewasa, karena kan saat ini profesi kita sebagai seorang guru, maka dari situ kita harus menambah apa sih yang perlu dipertingkatkan dari kemampuan kita saat ini. Jadi ada kesadaran diri
untuk menuntut ilmu, istilahnya Tapi begitu. mek dulu Itu menurut kami. 15 menit. Oke. Terima kasih. Iya, Bu Yuli pendapatnya luar biasa sekali. Sudah ditambahi dari pendapatnya Bu Lili tadi, disempurnakan dengan pendapatnya Bu Yuli. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen ya berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa. Mari kita lihat bersama-sama. Baik, sudah kelihatan semua nggih? Oke, pembelajaran orang dewasa. Nah, ini pengertian pembelajaran orang dewasa. Secara andragogi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata yang pertama aner atau andre yang berarti orang dewasa, dan kata keduanya agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai pemimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, itu pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Kemudian, menurut teori pembelajaran orang dewasa, menurut Knowles Malone, itu merupakan seorang pendidik yang asalnya dari Amerika Serikat. Nah, itu andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran pada orang dewasa. Kemudian, yang ketiga, karakter. Karakter belajar orang dewasa ada 5. Yang awalnya ada 4, kemudian ditambah ada 5. Yang pertama, konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi. Ini dek ngarep dek bonge Pak Iwan. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik belajar orang dewasa. Nah ini, kalau konsep diri berarti menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Berbeda dengan anak-anak. Anak-anak itu masih perlu bimbingan, masih perlu diarahkan. Sedangkan kalau orang dewasa sudah ada namanya motivasi diri, konsep diri, itu mengarahkan dirinya sendiri. Begitu. Untuk yang kedua, pengalaman. Nah, kalau orang dewasa itu menjadikan pengalaman itu menjadi sumber yang sangat berharga. Yang ketiga, yaitu kesiapan belajar. Kesiapan untuk mempelajari apa? Yaitu untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa itu biasanya kita mengetahui mana yang baik dan mana yang harus kita lakukan. Yang keempat, orientasi belajar. Nah, biasanya ini berpusat pada masalah. Nah, kita kan sebagai orang dewasa calon pendidik, apalagi kita sekolah penggerak, bagaimana kita orientasi belajarnya itu seperti apa? Nah, apakah kita belajarnya cuma ya begitu-begitu saja atau belajar apa sih masalahnya yang harus kita pecahkan? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu motivasi belajar. Nah, dari motivasi belajar ini, kita semakin dewasa, semakin matang dalam motivasi diri kita sendiri. Sebaiknya saya harus memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki bagaimana cara kita berpikir untuk yang lebih dewasa lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu, ada yang keempat, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, ini ada 4. Yang pertama, keterlibatan. Yang kedua, pengalaman. Yang keempat, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, serta berpusat pada masalah. Nah, jadi prinsip-prinsipnya pembelajaran orang dewasa itu perlu yang namanya keterlibatan, juga pengalaman. Nah, biasanya kita belajar dari sebuah pengalaman, baru kita akan yang namanya berpikir untuk lebih baik lagi dari pengalaman yang sebelumnya. Kemudian berpusat pada masalah. Nah, apa sih masalah yang kita hadapi sekarang sehingga kita harus berpikir ke depan untuk berkembang, terutama kita para pendidik untuk bagaimana memajukan
para generasi penerus kita, yaitu murid-murid kita, peserta didik kita. Kemudian relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Apakah kita sudah berdampak baik bagi orang lain, terutama untuk anak didik kita? Apakah kita masih berdampak kurang baik? Begitu. Selanjutnya, nah ini keterlibatannya berarti ini yang sudah saya paparkan tadi. Bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu ada 4. Keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan, serta berpusat pada masalah. Nah, selesai sudah pembelajaran pada hari ke-9 ini ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, kemudian bisa kita lakukan dalam dunia pendidikan ini. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dapat door prize. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama, nanti bisa angkat tangan, nggih. Bisa dari Bapak Ibu ada yang bisa memaparkan karakteristik belajar orang dewasa itu seperti apa? Monggo. Siapa ini? Bu Yuli, Bu Is, atau Bu Lili? Bu Lili, monggo Bu Lili. Bahasa lebih untuk memperdalam, menambah pengetahuan diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan cenderung sebagai untuk ada rasa memimpin. Nggih. Jiwa Sudah? pemimpin. Oke. Ya, yang harus dikembangkan ya. Iya, good Bu Lili. Nah, Bu Lili sudah bisa memaparkan apa sih karakteristik belajar orang dewasa itu menurut versinya Bu Lili seperti itu. Apakah ada yang lainnya, Bapak Ibu yang mau berpendapat? Ya, Bu Novi. Nggih, Bu Yuli, silakan. Ya, mungkin di antara yang tadi disampaikan sama Bu Novi ada konsep diri, ya, konsep diri, kemudian pengalaman, persiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Gitu. Iya, betul, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, berarti semuanya sudah paham ya bagaimana karakteristik belajar orang dewasa. Untuk pertanyaan yang kedua, bisa Bapak Ibu sampaikan apa sih prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa menurut Bapak Ibu? Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Silakan. Bu Is mungkin? Lega wis pokoke wis mantap. Tapi durung diekspos. Ada 4, keterlibatan, Don. pengalaman, Iki apa Don? berpusat pada masalah, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan. Terima kasih Bu Nah, Is. iki pos yo. Mungkin ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Sama, sependapat Bu Is. Bu Lili sama. Oke. Berarti Bapak Ibu semua sudah benar-benar paham ya bagaimana pembelajaran orang dewasa itu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, demikian pembelajaran pada hari yang ke-9. Saya akhiri, semoga semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk penutup doanya bisa minta tolong Kecuali ya Mbak ya. Bu Is lagi. Kecuali nek awake dhewe mau guys Ya, secara karena kelompok kan iki pribadi wisan. Dhewe-dhewe lha apa kita waktunya tinggal YouTuber. sudah Kecuali nang nek aku di video 20 ini. menit, kita Ya kan, harus di YouTube baru kok langsung acaranya sudah selesai, kita tutup dengan bacaan
Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang beragama lain, kami ucapkan selamat malam. Mari kita tutup. Malam. Dengan doa Bu. Semoga Bu Is Jawabannya ono kabeh wis. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bu Is, Bu Lili, Sama-sama. terima kasih. Kata-kata